Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afni Hidayanti, NIM 1930201098. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapat, yaitu ekosistem, rantai makanan dan jaring-jaring makanan, faktor atau kondisi yang mempengaruhi ekosistem dan pelestarian makhluk hidup. Untuk pembahasan pertama, yaitu pembahasan dari pengertian ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Yang pertama adalah komponen ekosistem. A. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah unsur-unsur tak hidup di dalam ekosistem. Contohnya adalah suhu, air, cahaya matahari, udara, iklim tanah, kelembapan, dan derajat keasaman. Yang B. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen hidup di dalam suatu ekosistem. Contohnya adalah produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Yang kedua adalah interaksi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem dapat terjadi antara organisme maupun antar organisme di dalam lingkungannya. Hubungan antara organisme dapat bersifat saling menguntungkan, merugikan, bahkan saling berkompetisi. Pola-pola interaksi dalam ekosistem dapat berupa interaksi antar faktor biotik maupun antar faktor biotik dengan faktor abiotik, baik dalam tingkat spesies, populasi, maupun komunitas. A. Interaksi antar faktor biotik dengan abiotik. Keberadaan faktor biotik atau organisme, baik secara langsung maupun tidak langsung, dipengaruhi oleh faktor abiotik. Faktor abiotik dapat mempengaruhi organisme antara lain berupa kondisi tanah, kandungan unsur hara, iklim, kandungan air, dan topografi. Interaksi antara faktor biotik. B. Interaksi antar faktor biotik dapat terjadi pada tingkat individu atau spesies, populasi, dan komunitas. Yang pertama, komposisi. Komposisi adalah bentuk hubungan antara spesies yang satu dengan yang lain jika terjadi persaingan di antara mereka. Persaingan dapat terjadi karena faktor makanan, tempat hidup, dan persaingan hidup. 2. Simbiosis. A. Simbiosis mutualisme, jika kedua organisme menguntungkan. B. Simbiosis komensalisme, jika salah satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme yang lain tidak dirugikan. C. Simbiosis parasitisme, jika salah satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme yang lain dirugikan. D. Antibiosis, hubungan antara dua organisme yang satu menghambat pertumbuhan organisme lainnya. E. Predasi, hubungan antara pemangsa atau predator dengan mangsa. 3. Pola makan. A. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen pertama memakan produsen. Produsen melepaskan energi kepada konsumen. Kemudian, konsumen itu menjadi mangsa konsumen lain. Misal, belalang dimakan katak, dan katak dimakan ular. Lalu, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Hubungan jumlah hewan yang terlibat juga semakin banyak, dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Ini adalah salah satu contoh di mana tikus sebagai konsumen satu dimakan oleh seekor kucing, yaitu konsumen 2.
Contoh lain yaitu ada seekor kecoa yang telah dimakan oleh seekor semut sebagai pengurai. C. Faktor yang mempengaruhi ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadinya keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada tumbuhan dua komponen tersebut, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu ekosistem, umumnya berupa bencana alam. 2. Faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya yaitu penebangan pohon secara liar. D. Pelestarian makhluk hidup. Pelestarian makhluk hidup juga bertujuan untuk menjaga berbagai keragaman dan menjaga keseimbangan lingkungan. Kalau salah satu makhluk hidup punah, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Upaya pelestarian hewan. Yang pertama, tidak memelihara secara pribadi hewan yang termasuk kategori terancam punah. Yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan agar tidak mengganggu kelangsungan hidup hewan dan habitat aslinya. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan agar habitat asli hewan tetap terjaga. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.